Halo, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobi. Ya, masih dari segmen Ngopi Saset, ngobrol pilihan saham dan sekitarnya. Video ini saya rekam tanggal 14 November 2024. Malam hari saya rekaman video ini, jadi saat saya merekam video ini, market saham posisinya sudah tutup. Di kesempatan kali ini saya ingin kembali membahas satu saham dari sektor properti yaitu PANI, PANI, Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Jadi PANI ini sempat saya bahas kapan ya terakhir saya bahas, saya lihat dulu. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu saya bahas PANI. Waktu itu mantul naik ya akhirnya ya. Tapi hari ini PANI itu rontok, dia turun hampir 7%, tepatnya 6,94% atau 1.100 poin, ditutup di harga 14.750. Jadi bagaimana ini? Nah, apakah akan lanjut turun? Apakah bisa mantul? Apakah masih uptrend? Banyak pertanyaan dari teman-teman semua tentang PANI. Kita akan coba analisa secara teknikal saham PANI, bagaimana nih prospeknya, apakah masih bisa mantul, ataukah masih lanjut turun, atau bagaimana? Ya, kita akan coba analisa. Tapi sebelum menonton analisa saham PANI, mohon disimak disclaimer dari saya terlebih dahulu. Video pembahasan saham ini hanya untuk tujuan edukasi saja, bukan perintah beli, bukan perintah jual saham-saham tertentu. Keputusan beli dan keputusan jual adalah keputusan Anda sendiri. Keuntungan atau kerugian dari trading saham adalah tanggung jawab Anda sendiri. Untuk Anda yang mau interaksi dengan saya, bisa kunjungi saya di Instagram @kokobobi. Dan untuk Anda yang mau bergabung dengan grup saham Koko Bobi, bisa langsung WA ke 0852 3285 3688. Murah sekali, hanya Rp100.000 per bulan. Dapat apa kalau gabung grup kok? Dapat dua grup. Yang pertama grup tanya saham, yang kedua grup rekomendasi saham. Tanya saham, Anda bisa tanya saham yang ada di IHSG. Saya akan bantu analisa secara teknikal. Trennya bagaimana, support resistennya di mana, pandarmologi seperti apa, dan prediksi pergerakan harga dalam jangka pendek seperti apa. Yang kedua adalah rekomendasi saham. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat, biasanya malam hari, saya berikan rekomend saham yang menarik untuk ditradingkan esok harinya. Biasanya untuk swing trading, tapi kadang-kadang saya bisa rekomenkan saham ya untuk scalping, untuk yang gorengan-gorengan begitulah ya, yang volatil. Kalau ada harga saham yang pas untuk dibeli, saya akan bikin trading plan atau rencana trading ya. Jadi beli saham apa, belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa, stop loss-nya di angka berapa. Jadi sangat mudah untuk diikuti bahkan oleh pemula sekalipun. Untuk Anda yang tertarik bisa langsung WA ke 0852 3285 3688. Terima kasih, itu informasi dan disclaimer dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini dia chart harga PANI-nya. PANI sempat naik tinggi ya, dia high-nya yang sempat disentuh di angka 18.800. Tapi hari ini sudah turun ke 14.750, itu berarti turunnya berapa ya? 18, kira-kira lah ya, nggak pas presisi. Oh iya, sekitar 20%-an, 21%-an ya. Sudah turun, apakah masih uptrend atau enggak? Nah, kita akan coba analisa, tapi sebelum itu saya pengen ngecek broker summary-nya terlebih dahulu ya. Kita akan cek broker summary dari tanggal 6 sampai dengan 14 November, lalu juga ngecek yang hari ini saja seperti apa. Kita akan coba cek. Ini dia PANI bulan 11 tanggal 14. Ini yang hari ini punya ya, broker summary yang hari ini. Top buyernya ZP dan XL, net buy 19.000 lot dan 11.000 lot. Top sellernya FS dan PD, net sell 16.000 lot dan 9.338 lot. Kalau dilihat top buyer dan top seller ini masih ada akumulasi ya. Wih, cukup menarik juga. Harga turun tapi malah ada yang akumulasi, ada yang berani beli ya. Broker ZP dan XL ini. Ya, cukup cukup di luar kebiasaan biasanya. Foreign atau asing bagaimana hari ini? Kita coba cek. Beli 5.108, jual 17.630. Wih, jadi asingnya keluar hari ini. Kalau dikurangkan ya berarti net sell sekitar 12.500 lot.
Ini yang hari ini saja. Terus tadi saya mau ngecek yang dari tanggal 6 November sampai dengan 14. 6 November sampai dengan 14 November secara keseluruhan bagaimana? Nah, ini dia kalau yang sekitar 1 minggu belakangan, ini jelas ada distribusi ya. Tuh, yang top bayarnya XL dan ZP, net buy 33.000 dan 23.000 lot. Top sellernya yang jualan AK dan FS, net sell 49.000 dan 27.000 lot. Jadi lebih dominan yang jualan kalau seminggu terakhir. Foreign bagaimana dalam seminggu terakhir? Asingnya beli 5526, jual 78.153. Wih, asing keluar 1 minggu terakhir. Kalau dikurangkan ya sekitar 73 ribuan lot keluarnya dalam 1 minggu terakhir. Jadi ya cukup mix ya 1 minggu terakhir distribusi, tapi yang hari ini saja harga memang turun, tapi malah diakumulasi ya. Seperti itu. Tapi kalau melihat candle-nya merah seperti ini ya artinya tekanan jual masih tinggi seperti itu. Apakah Pani masih uptrend kok? Sampai penutupan hari ini masih bisa dibilang uptrend ya. Masih bisa dibilang uptrend karena Pani masih dijagain di atas low di atas support 14.100 karena Pani masih dijaga di atas 14.100 meskipun ya support sebelumnya di 16.000 ini sudah dijebol ya, support 16.000 dijebol, support terdekat di 14.100, resistennya berarti 16.000 dan 18.800. Kalau kita bikin trend line dari bawah ke atas, kita coba cek. Nah, ini sudah dekat nih sama trend line-nya ya. Tuh, kelihatan jelas ya. Trend line-nya 1, 2. Nah, ini sudah dekat dengan trend line ya. Berarti kita lihat nih bisa apa ya? Bisa dibilang ini termasuk salah satu angka yang penting di angka 14.100 atau kalau mau kita bulatkan ya boleh lah ya 14.100 sampai dengan 14.000. Nah, jadi begini, biar angka bulat ya nggak susah-susah mengingatnya. Ini angka penting di 14.000, apakah bisa mantul naik atau malah jebol ke bawah seperti itu. Itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau dibilang pergerakan harganya di angka berapa kok? Nah, di sini di 14.000 sampai dengan 18.800 ini jadi pergerakan harga Pani untuk jangka pendek. Dan karena hari ini turun hampir 7%, kemungkinan ya besok atau minggu depan ya potensinya akan tes support 14.000, 14.100. Kita lihat nih bakal jebol nggak ini. Kalau jebol ya hati-hati saja. Tapi kalau misalnya masih bertahan di atas 14.000 ya masih oke karena area geraknya di 14.000 sampai dengan 14 sampai dengan 18.800. Kalau 14.000 jebol, di mana support berikutnya kok? Nah, ini yang kelihatan ya. Support berikutnya ada di angka 12.000. Seperti itu. Cuman kalau 14 ribunya jebol ya boleh dibilang patah uptrend ya dia ya. Uptrendnya patah jadi secara tren jadi kurang menarik seperti itu. Tapi selama dijagain di atas 14.000 masih ada peluang untuk mantul naik lagi. Kita akan tunggu besok atau minggu depan bagaimana apakah 14 ribunya bakal dijebol ke bawah seperti ini tuh jebol berarti potensi turun ke 12 ribuan atau mantul nih, mantul di 14 ribu ya mungkin naik turun di 14 ribu, 16 ribu atau mungkin dikasih ke 18 ribu lagi kan lumayan. Gitu ya. Tapi kalau melihat IHSG hari ini marketnya bisa dibilang cukup berat jadi ya hati-hati aja kalau sampai jebol support 14 ribu. Berapa peluangnya kok ya? Saya bilang 50-50 lah ya. Kita tunggu aja apakah bakal jebol atau bakal mantul naik. Itu analisa saya tentang saham Pani. Ingat, jangan ditelan mentah-mentah analisa saya. Analisa bisa benar, bisa salah, karena yang paling benar adalah market itu sendiri. Anda boleh juga analisa teknikal. Kalau setuju dengan saya, bagus. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Namanya analisa, kita lihat market akan membawa harga sahamnya ke mana. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Dan bagi Anda yang tertarik untuk bergabung dengan grup saham Koko Bobby, bisa langsung WA ke 0852 3285 3688. Murah sekali, hanya Rp100.000 per bulan sudah dapat 2 grup.
Ada grup tanya saham dan grup rekomendasi saham. Tanya saham, saya akan bantu analisa secara teknikal ya. Yang kedua, rekomendasi saham. Setiap malam, hari Senin sampai Jumat, saya berikan rekomendasi saham yang menarik untuk ditradingkan esok harinya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Pesan saya untuk Anda, semoga cuan guys. See you.